Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena banyak kenikmatan diberikan kepada kita. Dan kalau teman-teman, tetangga atau saudara, bahkan mungkin orang tua telah lebih dulu dipanggil Allah, maka kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Inilah perlunya bersyukur. Pernah kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu itu bersyukur, maka aku Allah akan menambah kenikmatan itu yang diberikan padamu. Tapi kalau kamu kufur, maka ingat siksaku itu sangat pedih. Ini perlunya kita bersyukur. Kemudian mari kita belajar bersama, karena saya sendiri juga masih perlu menambah sejumlah pengetahuan. Monggo dibersani itu yang ada dalam fotokopi yang saya berikan. Monggo ada yang mungkin belum mendapat. Monggo Bu, Pak, itu Pak sama yang baru datang. Jadi pagi hari ini akan kita simak apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau ada orang yang bertanya, Mas, jenengan diparingi apa Gusti Allah? Anda diberi apa oleh Allah? Ternyata banyak sekali itu, apalagi umurnya banyak. Oleh karena itu, wajar saja Allah mengira kita itu tidak mampu menghitung nikmatnya Allah pada kita. Lalu suha, Anda tidak mampu. Nah, maka pagi hari ini monggo bareng-bareng kita syukuri apa yang kita terima. Untuk Sleman, kita mungkin ada yang belum mendengar. Itu dalam hal olahraga itu juara. Jadi sejumlah kabupaten mengadakan lomba olahraga, itu Sleman luar biasa. Nah, kita syukur, tapi bersama-sama syukur karena kebebasan. Nah, sekarang kalau kita pribadi bagaimana ini? Oleh karena itulah yang kita bicarakan, yang di dalam edaran itu diterangkan thaharatul qulub. Jadi pembersihan, penyucian hati. Qulub itu jamak dari qalbun. Dalam Al-Quran kalau tidak salah, di samping ada qalbun juga ada fuad atau afidah. Nah, maka istilah ini macam-macam. Ada yang menyebutkan yang namanya thaharatul qulub itu sama dengan atau mirip tazkiyatun nafs. Di situ pakai jiwa, penyucian jiwa, dari kata suci juga zakat, tazkiyatun nafs. Nah, kemudian apa hubungannya dengan qalbu? Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, apa yang diberikan Allah pada kita itu ternyata banyak sekali. Tetapi Allah sebagai Tuhan itu telah memberitahukan pada kita. Hanya kadang-kadang kita kurang perhatian. Maka lewat
forum ini monggo-monggo bareng-bareng memperhatikan di mana ini sementara saya ajak untuk membuka Qurannya dibuka kalau memang asal Al-Quran. Suratnya surat 16. Ayatnya 78. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallah. Artinya wallahu, dan Allah itu Allah yang satu, yang esa, yang kita sembah setiap hari paling tidak 5 kali. Akhrajakum, telah mengeluarkan kamu. Kalau pakai ke fokus ke masing-masing kita ya sesuai dengan namanya. Apa pemberian Allah itu? As-sam'a. Wallahu akhrajakum min butuni, dari perut ummahatikum, ibumu. Jadi masing-masing kita dikeluarkan lewat ibu kita masing-masing. Nah, maka anjuran agama supaya menyuruh bakti pada ibu itu luar biasa. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Waktu lahir itu sudah diam saja. Wa ja'ala lakum sam'a, dan kamu diberikan pendengaran, wal absara, dan juga penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu semua itu pada bersyukur. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah. Kok diberi ini di sini yang disebut 3: pendengaran, penglihatan, mata, dan juga hati. Nah, kata hati kadang-kadang qalbun, kadang-kadang fuad, yang jamaknya afidah. Nah, di sini semuanya canggih. Telinga itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua ya kadang-kadang berkurang pendengarannya. Absar, penglihatan juga begitu. Nah, hati ini ya kalau bisa kita upayakan untuk bagus gitu kondisinya. Inilah yang saya ajakkan untuk direnungkan. Apakah kita sudah memelihara akidah kita itu dengan baik? Nah, bagaimana caranya? Jadi kita pikir bareng. Bagaimana supaya hati kita masing-masing itu bagus kondisinya? Apakah itu suci atau bersih atau apa? Tetapi Rasul mengajarkan. Jadi hati itu kalau suatu saat kita itu berbuat dosa, maka yang namanya hati itu ada titiknya. Makin banyak dosanya, titiknya makin banyak. Nah, kemudian dalam Islam dianjurkan supaya beramal baik, antara lain baca Quran. Orang membaca Quran ini sadar, ini kitab suci ini orang Islam, kita baca. Nah, maka ada doanya. Nomor 1 itu adalah doa baca Quran yang sudah biasa dibaca kalau orang membaca Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah,
berikanlah rahmatmu lewat atau dengan Al-Quran. Waj'alhu li imaman, jadikan Quran itu tidak hanya dibaca tapi juga sebagai imam. Kita tuh manut itu, sebab Al-Quran itu isinya ada perintah, ada larangan. Disampaikan sebagai imam juga wanurun, sebagai cahaya itu betul-betul memberikan cahaya pada diri kita. Wahudan dan hidayah, ada petunjuknya. Warahmah dan juga mendapat rahmat. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu, kalau saya lupa itu ya diingatkan. Wa ngalimni minhu ma jahiltu, kalau saya tidak tahu diberi pelajaran. Warzuqni tilawatahu, dan berikanlah saya bisa membacanya itu pada waktu malam maupun waktu anak alaili wa atrafan nahari, baik siang maupun malam atau malam maupun siang, itu diberikan ya apa yang ada dalam Al-Quran. Waj'alhu li, dan jadikanlah itu sebagai alasan atau hujjah ya Rabbul Alamin, hai Allah yang maha menguasai seluruh alam. Ini nomor satu. Nomor dua, renungan bahwa kita sebagai manusia itu masih diberikan hidup. Ya alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengingat kelahiran saya itu sudah 83 tahun. Saya bersyukur itu. Nah sekarang sudah lebih. Nah itu kita oleh Allah lewat surat Al-Baqarah itu diminta supaya Islamnya itu yang seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam itu seluruhnya. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh. Nah karena musuh, maka tentu saja akan melawan kita. Oleh karena itu, lewat forum ini monggo kita menjaga diri. Bagaimana supaya kita bisa Islam menyeluruh, kemudian kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kalau tidak salah Al-Baqarah surat 2 ayatnya 208. Nah, kemudian ada sebuah buku yang menyebutkan karena kita itu manusia yang menjadi musuh setan itu, maka perlu kita membentengi diri dari godaan setan. Menurut Al-Ghazali di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa orang hidup itu mau tidak mau mesti ada yang hidup. Jumlahnya 4. Satu manusia, dia tidak hanya lawan jenis, tapi juga bisa sesama jenis. 2 yang menggoda adalah dunia itu. 3 hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita, seperti halnya yang ditulis dalam surat Yusuf itu, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh-nyuruh hal-hal yang jelek. Kemudian yang terakhir adalah setan. Jadi setan itu menggoda kita. Nah, menurut buku yang saya kutip ini ada 8 cara. 1 yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita sudah Islamnya tenang, berusaha supaya bagaimana berislam yang sungguh, maka kita ulangi lagi, membenahi lagi apa yang ada dalam hati kita dengan ikhlas ini. 2 dengan iman dan takwa, tawakal. 3 takwa dan istighfar,
mohon ampun. Menurut ahli hidayah, maka siapa itu? Hidayah, ahli hidayah. Itu mengajarkan supaya sebelum ketika belum subuh itu sudah istighfar. Kemudian zikir atau mengingat Allah. Ini juga penting. Nanti akan saya perdalam di dalam nomor 4 ini, ditambahkan dalam lembar kedua. Lalu 5, membaca Al-Quran. Jadi kembali ke membaca Al-Quran tadi, nomor 1 tadi penting. 6, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi selama ini kalau kita berlindung biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bagus juga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Di samping falak nas atau ya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nomor 7, menjauhi langkah-langkah dan jalan setan yang menyesatkan manusia. Jadi jangan lalu ikut bermaksiat. Alhamdulillah. Lalu 8, menjauhi sebab-sebab yang menjadikan setan dapat menguasai manusia. Lembar kedua ini tentang zikir. Nomor 3, ada sebuah buku lain yang mengajarkan kita faedah zikir itu apa? 1, mengusir, mengalahkan dan menghancurkan setan. Jadi penting sekali untuk berzikir. 2, mendapat keridhaan Allah. Ini maaf ini jam 6. 3, menghilangkan rasa susah dan kegelisahan hati dan sebagainya. Mohon dibaca sendiri, saya baca cepat. Kemudian yang keempat ini penting juga kita upayakan, karena kita itu punya Allah. Allah itu punya apa-apa termasuk rahmat. Maka monggo kita ya mohon semuanya diberikan rahmat. Terutama masuk ke masjid itu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka kita semua, nah ini ada doa yang ada dalam sebuah buku. Monggo menirukan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi marfata ainin wa aslihi sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ada cara yang sebelumnya itu membaca hamdalah, terus diikuti selawat. Ada yang seperti Mbak Neng tadi pakai Asmaul Husna dan sebagainya. Ini masing-masing dengan cara. Kemudian hubungannya dengan hati. Hati kita itu perlu dijaga dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya zikir yang pokok itu sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu memang rupanya disiapkan oleh Allah untuk kontak. Kalau tidak itu lupa betul itu. Apalagi kalau sudah kesedot ke yang lain, sering lupa. Nah, ini ada pelajaran kelima ini. Akhir surat Al-Isra, surat 17. Yang tuntunan Nabi itu begini, yang ada di bawah itu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kalau sudah bersabda begini, nah sabdanya itu kita perhatikan. Barang siapa sing membaca ayat Qulillah sampai selesai itu pada waktu pagi dan sore sampai akhir surat, maka hatinya tidak akan mati
pada hari itu dan pada malam hari. Ini hikmahnya begitu. Oleh karena itu monggo kita upayakan untuk bisa membaca. Sekarang pelajaran ke-6 dalam fotokopi. Ketika kita sholat selesai, nah kita itu jangan lalu terus pergi. Ada tuntunan. Ini ternyata banyak sekali macamnya dan penyumunannya banyak, termasuk istighfar. Kalau dari alif dayatin astagfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali. Ada buku yang menyebut ini pakai nomor 6 nih. Monggo menunjukkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian hubungannya dengan hati itu supaya tetap kontak dengan Allah. Ketika kita pergi itu kita juga berdoa. Doanya nomor 7 menunjukkan lagi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian masuk yang terakhir. Oh, ini sudah selesai? Ya sudah. Jadi ini beberapa bacaan yang lazim dibaca oleh orang Islam untuk pertama mensucikan hati kita supaya bersih. Terutama kalau kita tuh merasa berdosa yang pakai istighfar itu. Dan tadi ada satu istighfar yang penting yang namanya sayyidul istighfar. Kemudian ini masih beberapa menit. Jadi kembali lagi pada soal hati ini. Mari bersama-sama kita jaga. Begitu rupa pentingnya itu sampai gambaran dari Imam Al-Ghazali seolah-olah seperti raja itu. Jadi kan dia sudah berkuasa itu bisa memerintahkan kemana saja, baik jelek. Nah, kita upayakan untuk perintahnya itu yang baik-baik. Nah, maka memang tepat bahwa yang namanya zikir ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir pada Allah itu bisa membuat hati itu tenang. Maka marilah kita bersama-sama untuk membuat hati itu tenang. Kemudian saya mendapat satu pelajaran bahwa yang namanya pengetahuan itu kita ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tiap minggunya itu bisa begini, ini sudah bagus sekali. Ada upaya untuk talabul ilmi. Sekarang saya sendiri itu juga berupaya, itu banyak kekurangannya. Lalu sekolah senior, madrasah senior, wah itu ternyata saya nggak ngerti. Jadi mendapat banyak pelajaran malah ya nggak ngerti gitu. Itu menunjukkan bahwa memang luas sekali itu punya Allah ini. Sudah sekian tahun yang membaca-baca karpenya, tapi banyak yang nggak tahu. Maka kalau sama sekali tidak belajar itu ya kurang baik. Marilah kita bersama berupaya.
Nah, ini ada pelajaran. Kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu bahwa sejumlah ini, saya lupa kan, Syakir sudah menyiapkan. Kalau kita sudah tahu kebaikan, wah ini kok apa? Tapi kadang-kadang sebagai orang itu kadang-kadang inginnya kan mengamalkan gitu ya. Tapi kalau masih muda kadang-kadang punya semacam rasa wes kok wae nek pensiun gitu. Tapi Pak Bu, kalau bisa ketika ada kesempatan berbuat baik itu monggo terus gitu. Sebab saya itu pernah itu wes kok wae ternyata ada kendala terutama dalam hal fisik. Nah, maka di sini ada pertanyaan. Dalam berbagai training, ini orang-orang yang sadar lalu mengikuti training atau pelajaran atau pelatihan, seringkali muncul pertanyaan yang senada. Mulai dari mana kita melangkah? Pinjul piye caranya memulai itu piye? Ada juga pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menjadi hero pahlawan? Kadang-kadang kita bingung juga, saking banyaknya amal, ini jadi ya caranya. Ada juga pertanyaan, bagaimana cara menemukan potensi diri? Jadi hubungannya dengan diri kita masing-masing itu kan tidak sama. Ya apa itu? Piye caranya? Bagaimana setelah termotivasi dengan mendengarkan pengajian, motivasi apa, lalu tergerak, ini caranya piye? Kemudian juga bagaimana menghilangkan rasa malas. Kadang-kadang yang namanya lazy itu mempengaruhi kita. Gini-gini wegah, kadang-kadang mager, malas gerak. Itu bisa saja ada pada diri kita. Kemudian bagaimana agar tetap jadi hero pahlawan, bahkan jadi superhero, bukan mati menjadi zero. Kemudian mengapa banyak tokoh besar yang justru mati dalam keadaan zero? Itu kadang-kadang muncul pertanyaan. Maka marilah kita upayakan untuk bisa cerdas beramal, menghitungkan, oh begini. Jadi yang saya maksud begini, tahu bahwa sholat sendiri itu satu, tapi dengan jamaah 27. Oh iya, lebih baik jamaah misalnya, meskipun saya juga baru belajar. Ini cara-cara yang mungkin bisa kita tempuh dalam rangka membersihkan hati kita masing-masing. Hanya saya ingatkan yang terakhir kalinya itu, ada sejumlah amal yang kadang-kadang kita tidak tahu karena terbatasnya pengetahuan. Itu dengan pengajian ini kita juga saling memberi, mengingatkan, oh ini baik, ini baik. Sementara begini, saya menunggu pertanyaan atau tambahan keterangan, monggo kalau ada yang menambahkan silakan. Monggo Pak. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu. Kalau mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo kami silakan. Usahanya ya boleh tanya.
tidak harus di rumah. Atau menambahkan boleh. Enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya merasa iri kepada Pak Sakit karena sekalipun sudah ya saya mendekati seperti Pak Sakit itu melihat semangatnya dalam beribadah, dalam beramal, dalam mengembangkan ilmu, itu saya lihat, saya saksikan tidak pernah mengalami turun semangatnya tinggi. Itu motivasinya Bapak yang mendorong Pak Sakit itu bisa punya semangat yang heroik sebenarnya. Itu motifnya apa atau jaminnya apa? Bukan dasarnya biar kita bisa meniru. Terima kasih Pak Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya pribadi, tapi ya terserah saja pada teman-teman. Jadi memang ini Pak, saya itu bagaimana? Kalau dikatakan itu dari kecil ya memang saya itu ketika di SMP Pak, itu ya mungkin karunia Allah juga. Di SMP itu saya sedang ada minat belajar lewat perpustakaan Pak. Sampai saya itu bahasa Jawa itu sobo perpustakaan penerangan namanya. Itu di Klaten itu ada satu perpustakaan yang terbuka di tepi jalan, karena perpustakaan itu tidak hanya untuk untuk orang tertentu tapi umum. Jadi saya mencari-cari sumber. Kadang-kadang memang tidak ada di bangku sekolah, tapi saya cari sendiri. Nah kebetulan saya juga oleh ibu saya diarahkan yang ngaji barang gitu, kebetulan. Nah maka acara saya waktu itu dari pagi setelah pulang sekolah itu ya sore itu ngaji, itu sudah rutin itu Pak. Nah lama-lama kok juga senang ini. Dan saya di SMA itu sudah jadi guru ngaji juga Pak. Guru ngaji. Nah lalu kalau ditanya apa itu ya memang ya. Alhamdulillah saya selama ini mendapat lingkungan yang baik, termasuk yang di Kauman. Ketika di Kauman itu saya ngaji itu dilalai, temannya juga baik-baik. Dan di situ ya alhamdulillah ada teman-teman yang bergairah, bersubuh wis ngaji. Kemudian ketika saya mengajak bersama itu lalu mendapat seorang guru namanya Kiai Hajid. Kiai Hajid itu murid langsung Kiai di Al-Fatihah. Wah itu luar biasa. Ketika sekarang ini kalau ngaji Riyadhus Shalihin itu kan ada terjemahnya. Dulu tidak ada. Semuanya dengan bahasa Arab dan sebagainya. Nah lalu dari ngaji ke ngaji itu lama-lama sadar memang ilmu itu betul harus. Coba bayangkan ketika orang itu mengajarkan sesuatu ini untuk
penggembira para dai atau guru begitu menunjukkan sesuatu perbuatan baik, kok betul-betul manut ikut, maka ini dapat pahala juga. Inilah yang motivasinya begitu, Pak. Ada dorongan, ayo bareng-bareng. Meskipun ini setelah tuanya agak kurang karena lain, Pak. Ketika tua, semangatnya lain. Itu Pak jawabannya. Monggo yang lain. Nah ini nyambung lagi. Jadi kalau menurut saya yang muda ini jauh dibandingkan dengan Pak Sakir. Perlu ini juga bahwa Pak Sakir itu kemana-mana ya selalu bawa tas, terus fotokopi kemana-mana itu kita selalu mendapatkan fotokopi. Itu saya seperti yang Pak Sakir katakan tadi, itu mendapatkan pahala itu sudah jelas karena ilmu yang diberikan beliau ini. Nah ini kalau kita simpan dan kita bukan disimpan aja ya, tapi terus dibaca ya, kita mendapat pahalanya, Pak Sakir dapat juga gitu kan. Nah ini yang membuat barangkali Allah itu selalu meridhoi apa yang dijalankan oleh Pak Sakir itu, sehingga alhamdulillah usia beliau sampai sekarang kelihatan masih sehat, alhamdulillah. Itu komentar aja Pak. Tapi kalau menanggapi ya ada yang menanggapi lagi, silakan. Masih belum tujuh. Bu Sakir barangkali memberikan komentar. Siapa tahu kan ada kiat-kiat. Monggo Bu. Ya, yang saya ketahui dari Pak Sakir itu orangnya tidak pernah balik elek. Ya, kemudian Pak ini sebenarnya apa pribadi kemudian pada orang tua itu karena saudaranya kan 9. Nah kemudian semua itu pada ada misalnya ada perilaku orang tua yang tidak pada disenangi, kudune ini, tetapi satu kata pun bapak itu tidak pernah komentar kalau saudara-saudaranya menjelekkan ibunya harus gini-gini, satu kata pun tidak pernah komentar menjelekkan orang tuanya baik ibunya atau bapaknya. Itu yang saya ketahui. Jadi kemungkinan dari hati ini maka Allah akan memberikan kesehatan kepada Pak Sakir ini. Insya Allah mereka yang ngapunten cuma berbagi pengalaman. Jadi misalnya saya marah-marah pun rugi. Jadi kesabarannya itu. Kemudian yang lain memang Pak semangat untuk menjadi guru. Itu memang sejak muda itu pokoknya ingin menjadi guru. Kemudian sampai cita-citanya itu mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, dan alhamdulillah Allah itu memberikan kesempatan 2 kali mengajar di luar negeri, di Korea dan di Jepang, dan di sana pun juga tidak meninggalkan menjadi guru ngaji, baik di rumah anak-anak yang orang tuanya itu blasteran itu datang ke rumah, kemudian juga di kedutaan dan yang lain, pokoknya tidak pernah meninggalkan mengajar ngaji. Bahkan kalau ke rumah yang blasteran itu mengajar itu sampai melewati berpuluh stasiun untuk sampai kepada DOP dan sebagainya itu. Dan mereka Pak semangatnya memang barangkali sabda Rasul kun aliman al-muta'aliman. Jadi walaupun ngajar tetapi tidak mau memakai pengajian, tapi tetap belajar dimanapun itu ada. Kun aliman al-muta'aliman dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu perso beliau menika di mana-mana ada buku. Ya, jadi kalau boleh dikatakan saya tuh bermadu dengan buku, karena di kamar tidur buku, sholatan buku, di tengah buku, di depan buku, dan di mana-mana
poin penilaian pada saat kami maju di tingkat DIY atau di nasional itu antara lain juga menikah jadi kekayaan bukan buku kalian lomba. Ulah kita mengatakan yang namun ini seolah-olah orang pas sakit. Jadi sebenarnya rahasia yang sangat pribadi sebenarnya. Hikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tambahan ya. Oh, masih ada. Oke, agak punten matur nuwun Pak Zakir. Derek komen sekedi karena saya tertarik ngendikane yang di Mas Yunah, jadi saya sendiri sangat merasakan yang Zakir sangat antusias dalam membagi ilmu. Saya sama Pak Guntur pernah menyanggah ketika yang Zakir itu mengajak mulai ngaji santri sepuh di Baitul Ilmi. Kami nggak tega, beliau masih menopo senggang dari gerak, namun antusiasnya nggak bisa dibendung. Kami nggak mentowo sebetulnya dengan antusias tidak bisa dibendung. Kami tetap juga akhirnya derek ngaji di dalamnya. Alhamdulillah waktu itu sempat kumpul 14 santri sepuh. Matur nuwun sangat yang Zakir yang begitu antusias membagi ilmu. Tetapi yang dibagi itu nggak mudah-mudah. Yang maklum para santri sepuh ini kadang-kadang untuk menyerap atau menghafalkan apa yang dibagikan agak lemot gitu. Demikian, itu aja. Matur semangun, sugeng sehat yang Zakir. Mugi-mugi Allah selalu melimpahkan rezeki dan berkahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang terakhir ya. Jadi tadi ada yang lupa. Lembar pertama tadi ada basmalahnya. Ini pelajaran bagus. Ayat 1 surat 1 itu ternyata dianjurkan Rasul. Apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta. Tiap pekerjaan penting kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak barokah. Jadi ini pelajaran pertama di dalam latih pertama tadi. Yang kedua, hubungannya dengan soal penyucian jiwa kita atau hati kita, maka ada sebuah buku yang menuturkan ini sebagian, yaitu berjudul Nutrisi Hati Penyuci Rohani, ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun. Ini mungkin bisa membantu memperdalam apa yang saya sampaikan tadi. Itu Pak, masih. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada terhormat Bapak Ketua Senior Zakir SU yang pada hari ini telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mungkin yang dibahas beliau ini tadi yang fotokopi tidak kita tanyakan, dan mohon maaf itu ada pertanyaan-pertanyaan dari ya masalah pribadinya Pak Zakir yang positif. Nah ini dimulai dari Kiai Haji Masuhin juga tadinya menanyakan pribadi, sehingga alhamdulillah ya positif saya kira. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sudah tidak ada lagi yang sampaikan. Monggo. Saya juga tergerak ini ya Pak. Saya merasakan yang bisa betul-betul saya rasakan dan saya contoh keikhlasan Bapak dalam mengajar di mana-mana itu betul-betul terkesan
keluarga saya. Dari yang kakak saya meskipun tidak pernah hadir jauh-jauh, tapi alhamdulillah keikhlasan itu sudah bisa dirasakan semua, dan itu insya Allah menjadi suatu contoh yang perlu kita teladani semua. Mungkin itu saja. Matur